Halo everyone, perkenalkan nama saya Reanda Rizkina Wulandari Pordi Manajemen 23 BNPM 2341149 dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SPMM. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah sebuah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Kunci utama menciptakan sumber daya manusia, SDM, yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon karyawan. Tidaklah mudah mencari karyawan yang berkualitas. Proses rekrutmen ini penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. Tujuan rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan tepat, tak jarang rekrutmen pun harus melalui berbagai tahapan. Bagaimanapun juga, perusahaan tentu ingin memperoleh tenaga kerja yang mampu menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, kan? Metode rekrutmen karyawan. Secara garis besar terdapat dua metode rekrutmen yang umum dilakukan suatu perusahaan, yaitu metode rekrutmen tertutup dan terbuka. Apa saja metode rekrutmen? Setidaknya ada dua metode yang paling sering digunakan, yaitu metode rekrutmen tertutup dan terbuka. Agar lebih jelas, mari kita simak penjabaran berikut. Rekrutmen terbuka adalah suatu proses penerimaan karyawan di mana perusahaan membuka peluang kepada semua individu yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Berikut adalah penjabaran langkah-langkah metode rekrutmen terbuka. 1. Pengumuman lowongan. Perusahaan mengumumkan lowongan pekerjaan secara terbuka melalui berbagai saluran, seperti situs web perusahaan, portal lowongan kerja, media sosial, atau papan pengumuman. 2. Persyaratan yang jelas. Perusahaan menentukan kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Hal ini disertakan dalam pengumuman lowongan agar pelamar dapat menilai apakah mereka memenuhi syarat. 3. Pendaftaran terbuka. Semua individu yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar tanpa adanya pembatasan berdasarkan latar belakang pribadi, seperti jenis kelamin, usia, atau latar belakang pendidikan. 4. Seleksi awal. Proses seleksi awal dapat melibatkan penilaian CV, surat lamaran, atau formulir aplikasi. Tujuannya adalah menyaring pelamar yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 5. Uji kemampuan dan wawancara. Pelamar yang lolos seleksi awal dapat diundang untuk mengikuti uji kemampuan dan wawancara. Proses ini membantu perusahaan untuk lebih mendalam mengevaluasi keterampilan dan kecocokan budaya dengan calon karyawan. 6. Keputusan dan penempatan. Setelah melalui proses seleksi, perusahaan membuat keputusan terkait penerimaan karyawan. Calon yang dipilih ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kecocokan mereka. Metode rekrutmen terbuka mendorong diversitas dan inklusivitas dalam perekrutan, menciptakan peluang yang setara bagi semua individu yang tertarik untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Rekrutmen tertutup adalah suatu proses penerimaan karyawan di mana perusahaan hanya membuka kesempatan kepada karyawan internal atau individu yang secara khusus diundang untuk melamar posisi tertentu. Berikut adalah penjabaran langkah-langkah metode rekrutmen tertutup. 1. Evaluasi sumber daya internal. Perusahaan pertama-tama mengevaluasi sumber daya manusia yang sudah ada di dalam organisasi. Ini mencakup mengidentifikasi karyawan yang memiliki keterampilan dan potensi untuk mengisi posisi yang kosong. 2. Komunikasi internal. Jika terdapat posisi yang harus diisi, perusahaan dapat mengkomunikasikan informasi tersebut secara internal kepada karyawan yang memenuhi kriteria atau memiliki ketertarikan untuk memajukan karir mereka. 3. Proses seleksi internal. Karyawan yang memberikan respons positif terhadap undangan dapat mengikuti proses seleksi internal. Ini dapat mencakup wawancara, uji kemampuan, atau asesmen lainnya. 4. Keputusan dan penempatan. Setelah proses seleksi selesai, keputusan diambil berdasarkan hasil evaluasi. Karyawan yang dipilih kemudian ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan mereka.
Rekrutmen tertutup seringkali digunakan untuk memanfaatkan potensi yang sudah ada di dalam organisasi, memotivasi karyawan untuk berkembang, dan menciptakan rasa stabilitas dan kontinuitas dalam tim kerja. Proses rekrutmen karyawan. Proses rekrutmen karyawan melibatkan beberapa langkah penting untuk menarik, mengevaluasi, dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut adalah gambaran umum dari proses rekrutmen. 1. Perencanaan rekrutmen. Identifikasi kebutuhan, tentukan posisi yang perlu diisi dan identifikasi kebutuhan spesifik. 2. Penyusunan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi pekerjaan, jelaskan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Spesifikasi jabatan, tetapkan kriteria khusus untuk calon yang diinginkan. 3. Pengumuman lowongan. Tentukan saluran pengumuman, gunakan situs web perusahaan, portal lowongan, media sosial, atau papan pengumuman. Persiapkan materi pengumuman, buat iklan pekerjaan yang menarik dan jelas. 4. Pendaftaran lamaran. Terima lamaran, terima aplikasi dari calon pelamar. Seleksi awal, lakukan penyaringan awal berdasarkan CV, surat lamaran, atau formulir aplikasi. 5. Seleksi dan uji kemampuan. Wawancara, conduct interviews to assess interpersonal skills and evaluate the candidate fit with the company culture. Uji kemampuan, lakukan uji pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 6. Asesmen dan verifikasi. Asesmen keterampilan atau kepribadian, gunakan tes atau asesmen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang calon. Verifikasi referensi, konfirmasi informasi yang disediakan oleh calon dengan menghubungi referensi mereka. 7. Keputusan dan penawaran pekerjaan. Evaluasi hasil, tinjau hasil seluruh proses seleksi. Tawarkan pekerjaan. Berikan tawaran pekerjaan kepada calon yang dipilih. 8. Orientasi dan integrasi. Persiapkan orientasi. Rencanakan program orientasi untuk memperkenalkan karyawan baru dengan lingkungan kerja dan kebijakan perusahaan. Integrasi. Bantu karyawan baru beradaptasi dan merasa terhubung dengan tim dan budaya perusahaan. Proses rekrutmen yang efektif membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Kesimpulan dari proses rekrutmen adalah bahwa itu merupakan langkah krusial dalam membangun tim yang efektif dan produktif di dalam sebuah organisasi. Dengan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi setiap tahap dengan cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mendatangkan individu yang sesuai dengan kebutuhan serta budaya perusahaan. Proses rekrutmen yang baik tidak hanya mencakup menemukan kandidat dengan keterampilan teknis yang sesuai, tetapi juga menilai kecocokan budaya, motivasi, dan potensi pertumbuhan. Dengan memahami bahwa rekrutmen bukan hanya tentang memilih calon, tetapi juga memberikan pengalaman positif kepada mereka, perusahaan dapat membangun reputasi sebagai tempat kerja yang menarik. Keseluruhan, rekrutmen berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan jangka panjang perusahaan, mengarah pada pembentukan tim yang beragam, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan yang muncul di lingkungan bisnis yang selalu berubah.